Halo Sobat Rental Anime, semoga saja kalian semuanya diberikan kesehatan selalu. Kali ini Mimin akan membahas dan menceritakan full pertarungan sengit antara Saitama versus Tatsumaki. Lebih tepatnya pada manga One Punch Man versi One, gambaran dari One Sensei itu sendiri dimulai pada chapter 101, di mana ada beberapa tokoh yang terlibat sebelum pertarungan Saitama versus Tatsumaki tersebut. Saking overpowernya pertarungan mereka berdua, monster landak level naga pun langsung hancur saat mereka lewati. Bahkan Metal Bat yang semangatnya sangat membara setelah melihat pertarungan mereka berdua menjadi bernyali ciut dan memutuskan untuk pulang saja. Sebelumnya saya peringatkan terlebih dahulu, konten ini mengandung spoiler. Jika nakama semuanya tidak ingin terkena spoiler, silahkan langsung saja tutup video ini. Tanpa berlama-lama, cekicrot. Sebelum pertarungan Saitama melawan Tatsumaki, awal mulanya terlihat penampakan kota, tepatnya di markas Asosiasi Pahlawan yang diselimuti awan yang berwarna putih di bawah langit yang berwarna biru cerah, memperlihatkan kedamaian sekitar kota A setelah pertarungan melawan Asosiasi Monster yang mengakibatkan kota Z hancur lebur seperti tape. Saat itu Fubuki sedang pergi ke penjara markas asosiasi, tepatnya di lantai paling bawah terdapat penjara para tahanan dan para monster. Fubuki bertujuan untuk menginterogasi Psychos untuk mengungkapkan asal mula sumber dari kekuatannya tersebut. Dirasa interogasinya masih belum membuahkan hasil, Fubuki keluar dari penjara Psychos tersebut. Dan pada saat Fubuki berada di depan pintu, tiba-tiba kakaknya yaitu Sang Tornado Tatsumaki datang menghampirinya. Tujuan Tatsumaki adalah untuk membunuh Psychos. Akan tetapi rencananya masih belum dapat dia lakukan dikarenakan dihalangi oleh Fubuki. Maka secara tidak langsung pertarungan antara saudara kakak dan adik antara Tatsumaki melawan Fubuki tidak dapat dihindari. Pada saat Fubuki sudah kewalahan dan Tatsumaki akan melancarkan sebuah serangan gelombang es berkejutnya, secara tiba-tiba si budak Saitama datang dan menghentikan serangan Tatsumaki tersebut dengan memegang tangan Tatsumaki tersebut. Sentak hal tersebut membuat Tatsumaki mengeluarkan ekspresi serius dan marah. Tatsumaki bertanya kepada si botak, "Hei botak, kau mau apa? Lepaskan aku sekarang." Saitama tidak memperdulikan perkataan Tatsumaki tersebut. Saitama malah memberikan sebuah nasihat kepada kedua saudaranya tersebut. "Hei kalian, sudah hentikan, berkelahi tidak baik. Ini sudah keterlaluan buat pertarungan kakak dan adik." Saya berikan penjelasan terlebih dahulu. Saat ini yang mengetahui kekuatan si botak Saitama adalah Fubuki seorang. Tatsumaki masih belum mengetahui kekuatan sebenarnya dari si botak Saitama tersebut. Tatsumaki mengeluarkan ekspresi serius, mengulangi perkataan lagi dengan nada yang agak keras agar Saitama melepaskan tangannya tersebut. Akan tetapi Saitama tetap tidak mau melepaskan tangan Tatsumaki tersebut dan malah menasihati Tatsumaki untuk menghentikan tindakan terornya tersebut kepada Fubuki. Mendengarkan nasihat Saitama tersebut malah membuat Tatsumaki semakin marah dan dengan amarahnya yang meluap-luap langsung menyerang Saitama dengan kekuatan espernya. Terdengar suara retakan dinding yang keras, diperlihatkan dinding di belakang Saitama hancur dikarenakan kekuatan esper Tatsumaki tersebut. Akan tetapi serangan tersebut tidak menimbulkan efek apapun pada tubuh si botak Saitama. Saitama dengan santai bertanya kepada Tatsumaki, "Jadi ini kekuatan yang kau gunakan untuk melemparkan Genos dulu ya? Ternyata nggak ada bedanya dengan milik Fubuki sih." Tatsumaki terkejut melihat serangannya tidak menimbulkan efek apapun pada si botak Saitama. Dia pun akhirnya mengingat pertemuannya dengan Saitama dahulu. Tatsumaki langsung bertanya kepada Saitama, kurasa aku pernah melihat kalian, si botak dan si robot iblis. Jadi kalian adalah anggota organisasi Fubuki?" Saitama merespon perkataan Tatsumaki tersebut. "Hah? Enggak dong, aku bukan anggota Fubuki." Tatsumaki merespon perkataan si botak Saitama dengan perkataan panjang dan lebar. "Hah? Lalu kenapa kau bersama dengan Fubuki? Apakah kau benar-benar temannya? Sudah aku bilang dari tadi, Fubuki tidak butuh teman. Dia tidak butuh ikatan dengan orang lain. Aku yakin kau hanya akan memanfaatkannya dan meninggalkannya. Orang lain tidak dapat dipercaya. Aku akan menghilangkan kau dari hadapannya. Kau tidak akan pernah melihatnya lagi dan bla 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 bla." Pada saat Saitama bingung menjawab pertanyaan Tatsumaki tersebut, Fubuki berteriak pada Saitama, "Hei Saitama, jangan lepaskan dia." Saitama akhirnya angkat bicara mengenai siapa dia sebenarnya. Saitama berkata sambil kebingungan, "Sudah cukup, aku juga bukan temannya kok." Fubuki mendengar perkataan Saitama bahwa bukan temannya sebenarnya diambil serius oleh Fubuki. Kayaknya sedikit kecewa atau gimana ya gitu. Dalam hati Saitama kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari Tatsumaki tersebut. Dikarenakan dia nggak kerja untuknya, dia juga bukan temannya, dia juga bukan teman dari temannya juga.
Apakah dia harus menjawab dia adalah cowoknya saja? Lalu pada akhirnya Saitama pun menjawab, aku cuman seorang kenalannya saja. Tentu saja Tatsumaki tidak percaya atas perkataan Saitama tersebut. Lalu Tatsumaki mengancam Saitama jika mengganggunya lebih dari ini, maka Tatsumaki akan menghabisinya. Lalu Saitama langsung merespon perkataan Tatsumaki tersebut. Kenapa? Ini terjadi karena kau telah menghancurkan rumah. Belum sempat menyelesaikan perkataannya, Saitama didorong mundur oleh Tatsumaki yang membuatnya menabrak dinding dan bangunan tersebut. Tatsumaki dengan besar kepala mengira si botak Saitama yang tersebut telah dikalahkannya. Akan tetapi Saitama masih terlihat baik-baik saja atas serangan esper gelombang kejut yang dahsyat dilancarkan oleh Tatsumaki tersebut. Tatsumaki terkejut dan berkata di dalam hatinya, bahkan setelah aku menyerangnya sekuat itu, dia baik-baik saja. Dia bukan orang biasa. Pada saat Tatsumaki sedang bengong, Saitama memasang ekspresi yang datar berkata dengan ucapan yang dingin, hai kau, benar-benar emosian sih. Kau harus banyak minum susu. Kocak nih Saitama, udah diserang habis-habisan malah menasihati lawannya untuk perbanyak minum susu. Menurut gua ini benar-benar kocak sob. Di saat pertarungan mereka berdua sedang berlangsung, tiba-tiba Fubuki yang sudah mengetahui kekuatan Saitama berteriak dan berkata kepada Saitama, Saitama, tolong, jangan melawan kakakku. Perkataan Fubuki tersebut terdengar oleh Tatsumaki. Hei Fubuki, lihat baik-baik. Teknik itu tadi saat aku mengganggu sinyal psikis di sekitar lawan. Bahkan non-fisik punya energi yang mengalir di dalam tubuh mereka. Orang menyebutnya Chi atau aura. Jika aku mengendalikan dan berputar-putar, jika kau menggunakan pada lawanmu, kau bisa menghabisinya dengan sekejap. Lihatlah baik-baik. Terlihat sebuah pemandangan di dalam ruangan di mana Saitama telah dijadikan Tatsumaki sebagai kelinci percobaannya untuk mengajari Fubuki salah satu teknik andalannya. Serangan Tatsumaki tersebut ternyata telah menimbulkan suatu efek terhadap tubuh Saitama. Terlihat Saitama bergemetar dan merasakan otot dalam tubuhnya mulai menggelitik dan kejang-kejang, sehingga membuatnya seperti terkena gempa bumi. Saitama dengan kocak malah mengira serangan Tatsumaki tersebut seperti mainan saja. Tatsumaki menyaksikan hal tersebut terkejut dan berkata dalam hatinya, apa? Dia menahannya? Kenapa ini tidak berhasil? Siapakah orang ini sebenarnya? Tatsumaki mengingat bahwa serangannya tersebut juga tidak berefek pada Golden Spam dan Garou versi monster. Seumur hidupnya baru kali ini dia 3 kali gagal berturut-turut dalam mode penyerangannya tersebut. Fubuki melihat kejadian tersebut berkata dalam hatinya, kurasa alasan itu tidak berhasil berkat semangat baja Saitama yang mirip seperti batu yang sangat besar. Hal tersebut membuat Tatsumaki sangat marah dan menggertak Saitama yang terakhir kalinya untuk melepaskan genggaman tangannya tersebut. Saitama dengan santai menanggapinya dengan sebuah perkataan, kalau kalian berhenti bertengkar, aku akan melepaskannya. Kau bilang tadi ikatan dengan orang lain tidak diperlukan, itu terserah mereka untuk memutuskannya. Saitama sambil berteriak di depan Tatsumaki berkata, inilah kekuatan dari kenalan Fubuki. Sebaiknya kau ingat-ingat itu dasar kampret sialan. Udah sob, gua udah gak bisa bayangin betapa marahnya Tatsumaki terhadap si botak Saitama tersebut akan perkataannya Saitama. Di scan selanjutnya terlihat lantai gedung di mana mereka berpijak telah retak dan akan hancur dikarenakan Tatsumaki telah melepaskan seluruh kekuatannya. Tatsumaki merasakan kebahagiaan dalam sebuah pertarungan dikarenakan sudah lama dia tidak merasakannya. Saitama langsung menyuruh Fubuki untuk mengamankan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dikarenakan kekuatan Tatsumaki yang membahayakan seluruh orang di dalam gedung asosiasi pahlawan, Saitama dengan respek langsung memeluk Tatsumaki dan mengajak Tatsumaki melompat untuk mencari tempat yang jauh dari peradaban. Di scan selanjutnya terlihat pemandangan di kota A yang cerah dan diselimuti oleh awan seperti kapas. Terlihat Saitama dan Tatsumaki meluncur ke daratan yang luas jauh dari perkotaan. Mereka terjatuh dan terhempas lagi ke udara. Tatsumaki berkata kepada Saitama, hei botak, sampai kapan kau akan merangkulku, dasar mesum. Tatsumaki yang sudah tidak tahan karena dipeluk oleh Saitama, dia pun mengeluarkan kekuatan espernya lagi. Kali ini Tatsumaki mengayun-ayunkan Saitama dengan cepat dan membanting Saitama ke dasar tanah dengan keras bertujuan agar Saitama melepaskan genggamannya. Terlihat hal yang dilakukan Tatsumaki tersebut sia-sia dikarenakan Saitama tetap memegangi tangannya tersebut. Tatsumaki yang sudah muak dan menyerah berkata kepada Saitama, hei, kenapa kau tak mau melepaskan tanganku? Apakah kau menyukaiku atau apa? Saitama merespon dengan wajah yang sangat datar. Dia pun menjawab, kalau ku lepaskan, kau akan kabur dariku lalu kembali pada Fubuki lagi. Apa? Kabur? Lelucon macam apa itu? Kenapa aku harus kabur dari orang yang lebih lemah dariku? Ujar Tatsumaki. Setelah mendengarkan perkataan Tatsumaki tersebut, Saitama percaya dan dengan ikhlas melepaskan genggamannya tersebut.
Tatsumaki yang menyadari hal tersebut secara tiba-tiba langsung memberikan sebuah serangan yang dilapisi sedikit kekuatan espernya tepat di depan wajah Saitama sehingga membuat Saitama terlempar mundur beberapa puluh meter. Tatsumaki yang sedang diselimuti amarah karena merasa ada orang yang lebih kuat darinya, mulai serius menyerang Saitama. Tatsumaki mengambil puing-puing bebatuan dan tanah di sekitarnya dengan kekuatan esper miliknya, lalu memutar-mutarkan tanah tersebut membentuk suatu angin puting beliung tornado, dan melemparkan puing-puing batu tersebut secara brutal ke arah Saitama. Saitama dengan santai dapat menghindari puing-puing bebatuan tersebut. Scan beralih dan memperlihatkan di markas pusat asosiasi pahlawan. Mereka mendeteksi adanya guncangan pada kota A yang berjarak kurang lebih 2 km dari arah barat laut. Mereka salah mengartikan dan mengira bahwa guncangan tersebut disebabkan oleh monster dengan level bencana naga. Mereka kebingungan karena tidak dapat mengatasi hal tersebut, sebab tempat tersebut sangat jauh dari para pahlawan kelas S. Scan berpindah lagi pada pertarungan Saitama versus Tatsumaki. Diperlihatkan pemandangan angin puting beliung yang hebat yang diselimuti oleh bebatuan besar yang telah Tatsumaki arahkan kepada Saitama. Terlihat ada rombongan warga sipil yang melewati tempat tersebut dengan menggunakan elf. Warga sipil tersebut sadar bahwa yang bertarung sekarang adalah S-Class hero Tatsumaki. Mereka ketakutan dan segera menjauh dari tempat tersebut. Tatsumaki yang menggila telah mengarahkan serangannya ke seluruh penjuru arah tanpa melihat adanya warga sipil yang melewati area mereka bertarung. Serangan Tatsumaki tersebut hampir mengenai mobil warga sipil tersebut. Untung saja si botak Saitama langsung merespon dan menangkisnya. Saitama berceramah memarahi Tatsumaki. Tatsumaki yang tidak ambil pusing langsung menyerang Saitama lagi dengan bebatuannya. Serangan tersebut dengan mudahnya ditangkis oleh si botak Saitama dan tanpa sadar malah Saitama arahkan ke arah mobil warga sipil tersebut. Saitama dengan gerakan seriusnya langsung menuju ke mobil penduduk sipil tersebut. Akan tetapi Tatsumaki langsung mengangkat mobil tersebut sambil mengejek Saitama kembali. Saitama yang tidak terima dipanggil si botak terus-menerus, dia pun mulai kehabisan akal sehatnya dan berteriak mengejek Tatsumaki tersebut dengan julukan si cebol. Perkataan Saitama tersebut didengarkan oleh Tatsumaki dan membuatnya sangatlah marah. Tatsumaki akan menghajar Saitama sampai menjadi pupuk. Tatsumaki telah mendaratkan mobil tersebut dan menyuruhnya untuk segera pergi. Tidak panjang lebar, Tatsumaki langsung menyerang Saitama dengan serangan esper gelombang kejutnya tersebut. Dengan tololnya, Saitama malah mengira dia akan diajak terbang lagi oleh Tatsumaki. Serangan Tatsumaki tersebut telah sukses mengenai Saitama dan membuat jaket dan kaos Saitama sobek-sobek hingga Saitama terlempar menjauh ke udara lagi. Pukulan gelombang kejut esper Tatsumaki terhadap Saitama tersebut membuat Saitama terbang hingga dia mencapai kota N. Terlihat di dalam kota N ada seorang hero kelas A ranking 34 yang bernama Vader sedang terdesak dikarenakan telah memasuki jebakan Batman. Vader telah dijebak oleh wanita yang dianggap sandarannya. Ternyata wanita tersebut malah bersekongkol dengan penjahat kelas kakap tersebut. Pada saat Vader sudah terdesak dan mulai mengeluarkan ngoceh no jutsunya, tiba-tiba dinding di belakangnya jebol dan si botak Saitama tersebut terbang mengenai pahlawan kelas A tersebut sehingga membuatnya pingsan dengan seketika. Saitama dengan wajah polosnya malah meminta maaf terhadap para penjahat tersebut dan menjelaskan semua ini akibat ulah Tatsumaki. Jadi jika ingin ganti rugi maka silakan untuk menutup Tatsumaki saja agar mau ganti rugi. Diperlihatkan sebuah pemandangan seluruh penjahat kelas kakap tersebut ketakutan dan mengira bahwa Vader ternyata telah membawa si tornado Tatsumaki tersebut. Salah satu pimpinan penjahat tersebut mengompori anak buahnya agar tidak takut dengan Tatsumaki karena jika dia dapat mengalahkan kelas S maka akan jadi terkenal. Dengan bodohnya, bos penjahat tersebut berjalan ke arah Saitama dan memukul Saitama untuk minggir. Dengan seketika, bos penjahat tersebut malah terkena bugeman Saitama hingga terbang meluncur ke luar angkasa. Tatsumaki yang melihat para keroco tersebut mulai jengkel dikarenakan mereka mengganggu pertarungannya. Hanya dalam hitungan beberapa detik, seluruh penjahat termasuk gedung yang mereka pijaki dihancurkan oleh Tatsumaki. Terlihat Tatsumaki mengajak Saitama terbang kembali dan kali ini mereka berdua terbang melesat dari kota N melewati kota H. Terlihat sebuah pemandangan kondisi kota H yang sedang gaduh dan terancam akan dihancurkan oleh monster badak tingkat bencana naga. Asosiasi pahlawan telah berhasil menghubungi salah satu pahlawan kelas S yaitu Metalbat. Metalbat rela meninggalkan kucing kesayangannya akan melahirkan hari ini demi mengalahkan sang monster level naga di kota H. Dikarenakan manjat, Metalbat terpaksa berlari hingga sampai tujuan kota H. Sambil terengah-engah, Metalbat berteriak bahwa dia akan meluapkan semua amarahnya dikarenakan monster tersebut dia tidak dapat menyaksikan kucing kesayangannya melahirkan. Metalbat belum selesai berbicara, tiba-tiba terlihat di langit yang luas, Tatsumaki dan Saitama terbang sangat cepat melewati dan menembus tubuh monster tersebut, sehingga monster tersebut dengan seketika hancur dan mati. Metalbat melihat Tatsumaki melemparkan Saitama dan menembus beberapa bangunan gedung, membuat nyalinya menjadi menciut, dan pada akhirnya dia pun putuskan untuk pulang saja dengan rasa kecewa.
Scan berganti kembali memperlihatkan pertarungan Saitama versus Tatsumaki yang berada di atas gedung yang tinggi. Saitama menasihati Tatsumaki bahwa pertarungan mereka sudah terlalu jauh dengan titik awal mereka. Saitama mengajak Tatsumaki kembali ke tempat pertarungan mereka dimulai sebelumnya, yaitu di kota A. Tanpa berpikir panjang, Tatsumaki menyetujui Saitama tersebut. Saitama mengira ternyata lebih mudah dari yang dia bayangkan mengajak Tatsumaki kembali ke tempat awal mereka bertarung. Tanpa disadari oleh si botak Saitama, tiba-tiba Tatsumaki memegang kepala Saitama tersebut dan langsung membanting ke tanah sambil dia seret terbang menuju kota A. Di sini kocaknya si botak Saitama malah mengatakan, "Hei, ini gak bagus kan buat kulitku?" Sentak hal tersebut membuat Tatsumaki semakin marah dan menyuruh Saitama untuk diam. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Tatsumaki dikejutkan oleh seseorang yang dapat mengejarnya dan mengimbangi kecepatannya tersebut. Tatsumaki mengira bahwa yang mengejarnya tersebut kalau tidak monster, ya pahlawan Flashy Flash. Di sini kita diperlihatkan seseorang yang mengejar mereka ternyata tidak lain adalah si kecepatan suara Sonic yang menganggap dirinya adalah rival Saitama. Sonic tidak memperdulikan situasinya sekarang dan langsung menyerang Saitama tersebut dengan shuriken ledakannya untuk menghajar Saitama. Tatsumaki melihat ada yang mengganggu pertarungannya tersebut, tidak gemen-gemen langsung mengembalikan shuriken tersebut dengan kekuatan espernya dan langsung diarahkan kepada Sonic kembali. Sonic terkejut dan mengeluarkan keringat dingin melihat senjata makan tuannya sendiri. Di saat Sonic menghindari serangan senjata makan tuannya tersebut, secara tiba-tiba dia tidak sengaja menginjak tinja seekor anjing yang lewat di depannya. Maka hal tersebut membuat Sonic kepleset dan terkena ledakan senjata makan tuannya sendiri tersebut sambil berkata, "Sialan kau, Saitama." Pada scan selanjutnya diperlihatkan Saitama dan Tatsumaki terbang dan telah sampai di kota A kembali. Saitama yang dari tadi diseret botaknya oleh Tatsumaki untuk melukis jalanan, dengan tiba-tiba dia berdiri dan menghentikan Tatsumaki. Dirasa tempatnya sudah jauh dari pemukiman dan dinyatakan aman, Saitama berkata kepada Tatsumaki, "Baiklah, sekarang kau tidak perlu menahan diri lagi. Silakan saja serang sesukamu." Tanpa kita sadari, sebenarnya Saitama dari tadi tidak mau menyerang Tatsumaki dikarenakan perintah dari Fubuki sebelumnya, yaitu jangan melawan kakaknya yaitu Tatsumaki. Dari perkataan Saitama tersebut dengan seketika membuat Tatsumaki marah. Di dalam amarahnya Tatsumaki bertanya kepada Saitama, "Apa? Kau? Jadi selama ini kau meremehkanku kalau aku tidak menahan diri?" Tanpa ragu, Tatsumaki telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, dan hal tersebut membuat sebuah kantor asosiasi pahlawan mendeteksi energi yang tidak wajar kembali yang mengakibatkan alat ukur pendeteksi mereka rusak dikarenakan overpowernya energi Tatsumaki tersebut. Scan selanjutnya memperlihatkan salah satu pahlawan kelas A yang telah menantang Saitama untuk berduel dan berakhir tragis karena tertabrak mobil sebelumnya, telah merasakan gempa bumi yang sangat dahsyat. Dia pun merasakan ada sesuatu yang menghantam keras pada dinding rumah sakit di mana dia dirawat. Dia pun penasaran dan melihat keluar jendela, dan ternyata yang telah menghantam di rumah sakitnya tersebut adalah si botak Saitama. Saitama melihat pahlawan yang telah tertabrak mobil tersebut, berkata, "Hai, ternyata kau baik-baik saja, syukurlah, lebih baik kau istirahat dulu." Setelah berkata, Saitama meluncur kembali menuju Tatsumaki, dan diperlihatkan ekspresi ketakutan pahlawan kelas A tersebut telah menyaksikan atraksi Saitama tersebut, dan dia pun memutuskan untuk menunda rematch mereka berdua. Scan berpindah kembali pada pertarungan Saitama versus Tatsumaki. Terlihat Tatsumaki masih menggunakan jurus itu melemparkan puing-puing bebatuan dan tanah kepada Saitama. Saitama terkena dengan telak serangan Tatsumaki tersebut, akan tetapi Saitama baik-baik saja dan tidak terluka sama sekali. Tatsumaki merasakan serangannya tersebut telah sia-sia. Tatsumaki pun memutuskan untuk menerbangkan Saitama keluar angkasa dengan sisa kekuatan ekspernya. Dengan kocaknya, Saitama malah sangat bangga dikarenakan pada akhirnya dia dapat terbang di udara. Ngakak sob, ternyata impian Saitama selain jadi pahlawan terkuat, dia sebenarnya juga ingin terbang kayaknya Superman sob. Dan pada saat Tatsumaki menerbangkan Saitama masih berjarak beberapa meter dari tanah, tiba-tiba dia merasakan tubuh Saitama sangat berat untuk dia terbangkan, sehingga membuat Saitama pun terjatuh kembali ke tanah. Tatsumaki mengeluarkan keringat dingin dan memuntahkan secekuk darah, yang menandakan bahwa dia sudah mencapai batasannya dikarenakan luka yang dia terima sangatlah fatal dari pertarungan sebelumnya melawan Psychos di Arch Monster sebelumnya. Dari sini masih menjadi pertanyaan jika versi Murata Sensei, apakah Tatsumaki memang memasuki batasnya ataukah si botak Saitama dapat memanipulasi gravitasi. Dipikir-pikir, Saitama telah diberikan kekuatan oleh Garo Cosmic sebelumnya, di mana Garo Cosmic telah berhasil mengopi dengan sempurna teknik Blast untuk memanipulasi gravitasi. Lanjut, Saitama telah melihat Tatsumaki tidak baik-baik saja. Saitama menasihati Tatsumaki kembali. Menghajar seseorang tidak selalu memecahkan masalah.
Untuk sekarang aku akan meladenimu sampai kecapean, lalu kubiarkan Fubuki mengurus sisanya. Tatsumaki merespon perkataan Saitama tersebut. Hah? Apa katamu? Kau pikir aku tidak bisa menghabisimu sebelum aku kecapean? Lalu diperlihatkan seluruh luka Tatsumaki akibat pertarungannya melawan Psycho sebelumnya telah terbuka kembali. Tatsumaki telah mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Saitama melihat Tatsumaki berkata, kau sudah kecapean. Wah, jangan-jangan kamu memaksakan dirimu yang seharusnya istirahat sampai sembuh total? Tatsumaki merespon perkataan Saitama tersebut dengan wajah yang kelelahan. Baiklah, kapan-kapan kita selesaikan semua ini. Kalau begitu, kita hentikan saja ini. Aku akan meladenimu lagi kalau aku sudah sembuh total. Baiklah, siapakah namamu, buta? Aku Saitama, ujar Saitama. Tatsumaki merespon perkataan tersebut. Baiklah Saitama, sampai jumpa lagi. Tatsumaki sambil tersenyum. Tatsumaki telah mengucapkan salam perpisahan sambil membelah tanah dengan kekuatan esper miliknya, sehingga membuat Saitama terjun bebas ke dalam inti bumi. Tatsumaki menutup kembali lubang tanah tersebut. Ceritanya gini sob, Saitama dikubur hidup-hidup oleh Tatsumaki. Tatsumaki berkata, maaf, ya walaupun kau mungkin tidak akan mati karena ini, aku tidak bisa kembali sekarang juga. Aku tidak boleh membiarkan Fubuki melihatku menjadi selemah ini. Pada saat Tatsumaki mulai berjalan ke arah markas asosiasi untuk beristirahat, tiba-tiba Fubuki menampakkan dirinya dari langit dan menghampiri kakaknya tersebut. Fubuki telah membubarkan tim Fubuki tersebut. Tujuan Fubuki menghampiri kakaknya tersebut semata-mata hanya untuk akan mengalahkan kakaknya. Terlihat wajah Fubuki yang tanpa belas kasih menghampiri kakaknya tersebut. Sentak hal tersebut membuat Tatsumaki bangga terhadap Fubuki karena melihat kesamaan dirinya pada diri Fubuki. Dan di saat Fubuki mengaktifkan mode serius dan akan menyerang Tatsumaki, secara tiba-tiba seluruh anggota mantan tim Fubuki datang dan menggila. Sentak hal tersebut membuat Fubuki lemah kembali dan tidak jadi menyerang Tatsumaki. Fubuki berkata dan berteriak, kalian semua, kenapa kalian datang ke sini? Dan terjadilah perdialogan antara pimpinan dan anak buahnya yang memunculkan sebuah drama kesedihan. Pada intinya para kroco Fubuki tersebut ingin meminta maaf dan berjanji akan bertambah kuat lagi dan lagi. Mereka semua memohon kepada Fubuki untuk tidak membubarkan tim Fubuki tersebut. Hal tersebut direspon oleh Tatsumaki sambil mengangkat sebuah batu yang besar dengan kekuatan espernya. Tatsumaki berkata, kau sudah kehilangan semangatmu, sudah kuduga, grup Fubuki lah yang membuatmu menjadi lemah. Pada saat Tatsumaki melemparkan batu ke anggota Fubuki tersebut, secara mengejutkan salah satu anggota tim Fubuki telah menangkap batu tersebut dan menghancurkannya. Semua tim Fubuki mengeluarkan senjatanya masing-masing dan membentuk formasi lingkaran bertujuan akan menyerang Tatsumaki. Tatsumaki merasa telah diremehkan oleh tim Fubuki tersebut. Di saat Tatsumaki mau menyerang tim Fubuki, tiba-tiba luka Tatsumaki terbuka kembali dan semakin parah. Hal tersebut membuat Tatsumaki terdiam dan tidak dapat melakukan apa-apa. Dan pada saat tim Fubuki hendak menyerang Tatsumaki tersebut, secara tiba-tiba dari kejauhan terlihat tanah meledak dan mengeluarkan asap yang sangat tebal. Terlihat di dasar tanah si botak Saitama muncul dengan ekspresi yang menyeramkan. Sambil berada di dalam tanah, Saitama berlari sangat cepat, memutari dan menghampiri Tatsumaki tersebut. Setelah berada di samping Tatsumaki, Saitama pun menampakkan dirinya dan melompat ke atas tanah. Saitama dengan ekspresi yang datar bertanya kepada Tatsumaki, aku hampir lupa tujuanku sebenarnya dari tadi. Aku mau ngomong sama kamu, sama orang yang sudah menghancurkan rumahku. Kita selesaikan urusan kita terlebih dahulu. Di sini saya jelaskan secara singkat ya sob. Rumah Saitama telah hancur dikarenakan pertarungan Tatsumaki melawan Psycho sebelumnya di kota Z. Maka dari itu sebenarnya kedatangan Saitama dari tadi menemui Tatsumaki hanya untuk menanyakan ganti rugi atas rumah yang telah dirusak Tatsumaki tersebut sebelumnya. Tatsumaki sambil terengah-engah menjawab perkataan Saitama tersebut. Hah, aku tidak peduli. Aku tidak ada urusannya denganmu lagi, tapi sepertinya kau tidak terima dengan alasanku itu. Di saat mereka berdua sedang beradu mulut, tiba-tiba Fubuki melerai kedua belah pihak tersebut. Fubuki berteriak, tunggu, kakakku masih belum sembuh total dari lukanya saat pertarungan dengan asosiasi monster. Kalau begini terus, bisa-bisa kakakku akan mati. Saitama merespon sambil mengadu domba dan berkata, itu artinya adalah saat yang tepat untuk menghajarnya. Kalian tim Fubuki juga sudah dihajarnya bukan? Sekaranglah kesempatan kalian dapat membalaskan dendam kalian padanya. Kalian tetap ingin grup Fubuki ada bukan? Sekarang ini adalah satu-satunya kesempatan kalian. Terlihat semua anggota Fubuki menjadi merenung dan ragu akan menghajar Tatsumaki. Dan akhirnya mereka telah sepakat tidak akan menghajar Tatsumaki sekarang, dikarenakan mereka ingin menghajarnya saat Tatsumaki dengan kondisi primanya saja, untuk membuktikan bahwa mereka bukan pengecut dan sudah berkembang menjadi lebih kuat. Fubuki merespon perkataan anggotanya tersebut dan berkata,
Jadi kalian sudah mengatakannya. Jadi berusahalah semaksimal mungkin agar menjadi lebih kuat lagi. Kalau tidak, aku akan meninggalkan kalian semuanya. Di saat momen mengharukan tersebut berlangsung, tiba-tiba Tatsumaki memilih untuk pergi dan melompat ke udara untuk pulang. Fubuki membiarkan kakaknya tersebut dan segera menuju ke markas asosiasi untuk menyelesaikan sisa monster berkeliaran di penjara bawah tanah. Di saat Fubuki akan mengajak Saitama kembali, ternyata Saitama sudah tidak berada di tempat tersebut dan menghilang. Scan selanjutnya memperlihatkan Tatsumaki yang terbang di langit yang luas sedang kelelahan dan mengingat masa lalunya. Di saat Tatsumaki hampir kehilangan kesadarannya dan kehabisan energinya, Tatsumaki memutuskan untuk turun ke daratan saja dan berjalan kaki. Tiba-tiba terlihat Saitama yang mengikutinya di belakangnya berkata, "Kau terlihat sudah kelelahan, apa kau bisa pulang sendirian?" Tatsumaki merespon, "Ya ampun, dasar keras kepala, apa maumu? Tentu saja aku baik-baik saja." Saitama menjawab perkataan Tatsumaki tersebut, "Lukamu cukup parah, apakah kau benar-benar baik-baik saja?" Tatsumaki pun menjawab, "Kau cukup kuat. Ya, kalau kondisiku prima, aku bisa melenyapkanmu hanya dalam waktu 5 detik. Apa kau memang suka menyembunyikan kekuatan aslimu? Kau benar-benar kampret." Saitama merespon perkataan Tatsumaki tersebut, "Aku tidak bermaksud menyembunyikannya. Ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu, Tatsumaki. Kau bilang kalau kau ingin memutuskan hubunganmu dengan orang-orang, bukan? Aku yakin kau ingin bisa punya hubungan dengan orang-orang dengan cara menyelamatkan mereka. Lagi pula kau kesulitan mendapatkan teman, bukan? Lalu kenapa kau menjadi pahlawan? Jangan bilang kau hanya mengincar harta." Tatsumaki menjawab dengan marah, "Diamlah, jangan sembarangan mengambil kesimpulan. Aku yakin kau juga tidak punya teman, bukan? Kau itu cuma orang kesepian yang botaknya tidak cuma di kepala, tapi juga di hubungan sosial. Baiklah, aku akan memberitahumu, itu semua dikarenakan bla." Tatsumaki tidak jadi melanjutkan perkataannya tersebut dan dia pun pergi begitu saja. Dan akhirnya pertarungan mereka pun telah berakhir sob. Pada webcomic versi 1 ini, Saitama masih belum mengetahui siapakah Blaze tersebut. Jadi wajar saja jika Saitama tidak mengerti apa perkataan Tatsumaki tersebut. Ya, kita nantikan saja versi dari manga resmi Murata Sensei ya sob. Pastinya efek dan gambarnya makin sadis dan keren parah. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai full story pertarungan Tatsumaki versus Saitama. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Dan sekian dari saya ucapkan terima kasih. See you next time dan bye.